欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Te sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Loh kan bismillah dulu orang mulai. Siang teman-teman tuh. Ini Selamat siang. Wah, hari ini rame ya. baris berbaris ya. Anget-anget. Terus yang paling tinggi malah paling kecil. Iya. Nggak adil ya. Yang di samping Nggak adil ya. big banget. Yang paling big Untung aku. aja di tengah. Aku the biggest Siapa sih hari woman. ini? Iya. Tamunya spesial banget ya. Nanti kita akan bedah. Aduh. Kita akan kupas-kupas karena beliau ini wah penuh dengan pengalaman, penuh dengan apalagi ilmu. Wah, pengalaman. Ini nih. Pokoknya nggak rugi deh kalau ikutin acara kita hari ini. Oke. Besok. Ya, oke. Kita mulai aja di. Halo, apa kabar teman-teman? Hadir kembali dengan kami beramai-ramai di acara obrolan RTISI. Saya Amina Chandra. Saya Cindy. Saya Cindy. Saya Yunus Henry. Saya Linda. Dan Dan- saya Reiner. Dadang, ada Tamu musiknya. ya. Dereng, Tamu. dereng. Ada tamu spesial ini. Ya, datangnya dari mana ini? Dari jauh banget. Dari Dari Chongli. mata turun ke hati. Ini pas banget ya, pas lagi musim dingin-dinginnya, kedatangan tamu hangat. Betul. Iya. Dan akan membagikan kita kehangatan. Oke, jadi kita perkenalkan diri. Beliau ini adalah Ignatius Rainer Giovanni. Giovanni. Jadi panggilannya Ignas atau Rainer atau Fanny. Atau Giovanni. Panggilannya Reiner. Rainer. Nah, beliau adalah ketua PPI saat ini. Oke, mungkin sedikit berkenalan dengan teman-teman. Oke. Halo teman-teman. Nama saya Reiner. Saat ini saya kuliah di Chongyan Christian University di Chongli. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Oke, mungkin Amina langsung nanya aja ya soal PPI ya. Nah, kan PPI setiap tahun juga ada pimpinan baru dan apa yang menjadi Rainer tertarik untuk ikut dalam memimpin asosiasi ini atau organisasi ini, kemudian misi visinya apa? Oke. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Makasih Kak Amina. Siap. Ya saya sebetulnya belajar dari banyak tokoh-tokoh ya yang saya lihat melalui sosial media, melalui berbagai hal yang bisa kita lihat secara umum gitu. Dan saya rasa saya punya desire besar untuk membuat suatu kegiatan yang sifatnya bisa memunculkan kebinekaan Indonesia. Oh, oke. Jadi saya lihat mungkin PPI ini menjadi salah satu kendaraan yang baik untuk kita lebih bisa bermakna bagi komunitas kita yang saat ini adalah komunitas cendekiawan, yaitu komunitas pelajar. Belajar, betul. Iya. Dimana sebetulnya nafasnya adalah muda, habis itu juga punya inovasi besar dan juga memiliki kreativitas yang seharusnya besar. Jadi dari situ aku lihat, kayaknya PPI ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran aku dan aku berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita, tetapi melalui komunitas ini. Oke. Oke, jadi ini kan PPI Taiwan ya. Jadi Rainer sendiri ini dari Universitas Chongyun ya. Iya, Itu betul. sebenarnya kalau untuk pemilihan ketua PPI sendiri itu seperti apa sih? Jadi teman-teman boleh tahu kalau misalkan ingin mendaftar juga nih seperti apa gitu. Iya, ya kita tuh punya mekanisme ADART yang yang sudah baku dan itu sudah dikaji dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Yang intinya ya setiap warga negara Indonesia yang saat ini sedang aktif belajar sebagai pelajar statusnya di Taiwan itu bisa mendaftarkan diri sebagai pengurus, sebagai BPH, sebagai ketua. Jadi dari situ semua masyarakat Indonesia yang statusnya masih pelajar di Taiwan bisa untuk berkontribusi besar di dalam komunitas pelajar ini.
Oke. Jadi menurut Rainer sendiri apa yang paling diperlukan oleh komunitas pelajar saat ini? Kita tahu ya bahwa pelajar itu kan sebetulnya waktunya itu nggak banyak banget juga, jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam studi, Ya, karena belajar. kita kan belajar gitu. Tapi di waktu yang bersamaan kita harus memiliki semangat untuk berkontribusi untuk bangsanya sendiri, Iya, bangsa iya. Indonesia. Dan bagaimana caranya kita berkontribusi ya? Tentu kita membuat jalan-jalan kreatif. Misalnya mereka suka nyanyi, misalnya mereka suka menari, misalnya mereka suka bermain musik. Dan itulah yang kita tampilkan di dalam komunitas ini. Kita berikan kesempatan untuk mereka tampil di kancah-kancah yang mungkin juga ke depannya bisa jadi portofolio bagus untuk mereka. Jadi Acaranya ada apa aja nih? A- Kira-kira. acara ke depan kita juga ada beberapa acara. Jadi begini, PPI tahun ini kita tuh punya 3 sampai 4 fokus. Yang pertama itu kita olahraga. Olah badan kita untuk bisa menjadi lebih sehat. Terus yang kedua kita juga olah pemikiran. Nanti olah pemikiran itu nanti kita turunkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konferensi, sifatnya memberikan pengetahuan tambahan untuk rekan-rekan pelajar. Iya. Terus yang ketiga itu adalah kita sebagai pelajar yang ingin berkontribusi di dalam kebudayaan Indonesia, di mana dalam kebudayaan itu nanti kita akan berusaha untuk membuat event-event yang sifatnya menampilkan kebudayaan Indonesia dengan cara yang sederhana tapi elegan. Jadi tidak kecil-kecil gitu, tapi satu capek tapi terdengar secara nasional. Itu harapanku. Dan ketiga, yang terakhir kita coba melihat kemungkinan-kemungkinan investasi kita sebagai sebagai individu-individu masa depan bangsa Indonesia untuk melihat Indonesia dari whole picture. Ya, whole picture itu artinya kita harus bisa berkontribusi terhadap bangsa kita juga harus bisa bekerja sama dengan mahasiswa dan pelajar-pelajar internasional lainnya yang ada di Taiwan. Jadi itu sih yang Wah, semangat baik itu. sekali sih. Mendengarkannya sangat-sangat ini ya, filosofinya sangat-sangat Ini baru filosofi ya. Jadi akademik dan juga non akademik bagi PPI Betul, ya. betul. Dan satu hal sih yang sangat menarik bagi Amina adalah kontribusi. Ya. Jadi tidak melulu kita yang minta orang mengajarin kita belajar, tetapi kita juga sumbangsi keluar. Betul. Betul. Mungkin dari Kalinda ada Ada pertanyaan? pertanyaan mungkin yang mau diajukan. Sebenarnya aku menarik nih ya, karena tadi dibilang satu tapi besar gitu ya. Jadi apakah dengan kayak begitu PPI yang Taiwan akan bekerja sama dengan PPI daerah lainnya gitu, misalnya PPI Hsinchu, PPI Tainan, PPI Kaohsiung dan lain-lain. Ya pada dasarnya kita tuh memiliki semangat kolaborasi. Jadi tidak hanya teman-teman yang ada di dalam ranting PPI, yaitu PPI sekolah, PPI kampus ya, terus PPI kota dan organisasi-organisasi lainnya, semisalnya organisasi pelajar lainnya yang ada di Taiwan, misalnya Perpita, ataupun misalnya yang berbasis keagamaan, FOMIT, atau komunitas Katolik misalnya, atau komunitas Buddha. Jadi sebetulnya semangatnya itu adalah semangat kolaborasi. Jadi kita sendiri internalnya berkolaborasi, terus nanti kita juga berkolaborasi juga dengan eksternal. Wow, Iya. ini menarik sekali ya ternyata Bagus ya. sekali ya. Terus tanya Yunus, penasaran juga suka dukanya nih ketika menjadi seorang pemimpin PPI seperti apa? Jadi sukanya dulu deh. Sukanya jadi banyak kenal orang sana sini, jadi tahu kan, oh ini orang begini, oh itu orang begitu, belajar banyak. Karena kan balik lagi nih, organisasi untuk pembelajar, untuk belajar juga. Jadi punya frekuensi, kita bisa mendapatkan frekuensi yang sefrekuensi sama aku misalnya. Oh kita punya tujuan besar nih, punya pemikiran besar, apa yang bisa kita kontribusikan, itu juga menarik sekali kan. Aku juga dapat banyak pembelajaran juga. Itu menurut aku sih suatu hal yang sangat suka ya. Kita dikenal banyak orang, kita bisa kenal banyak orang, dan kita bisa berkontribusi juga. Nah kalau dukanya? Kalau dukanya Belum selesai.
Baru sukanya, sekarang baru Capeknya. masuk sukanya nih. Ya dukanya ya pasti ada lah setiap organisasi ya, dalam dinamika organisasi pasti kan ada yang nggak suka lah, ada yang ngomongin di belakang lah, ada yang seperti apa. Ya seperti itu sih paling. Kan terkadang kan banyak kepala kan ya, banyak suara juga di sana. Betul, Itu seperti apa sih untuk menyatukan suara-suara itu? Nah itu juga menjadi suatu hal yang perlu dipelajari lebih detail saat ini. Sementara ini ya aku bisa berusaha untuk ya mengakomodir semuanya. Jadi kalian punya pemikiran apa ya, ayo kita jalan. Kalian mau apa? Mau joget ya joget. Kalian mau main musik ya main musik, mau nyanyi nyanyi. Tapi kalau kalian mau yang formal ya ayo formal juga. Jadi sifatnya agile. Menyesuaikan. Itu sih. Oke, jadi luar biasa sih ya. Silakan. Nah ini kalau ada acara besar kan, tadi kan ngomong ada acara besar, kira-kira mau buat acara apa? Apakah kayak tema kayak Indonesian Cultural Day atau apa nih? Yang menjadi mungkin seperti apa ya, ala Rainer gitu loh, acara yang baru jadi trademark gitu loh. Ya sebetulnya kalau di bidang kebudayaan ya aku juga berpikir seperti Cultural Day yang pada umumnya sudah dilakukan di seluruh antero Taiwan ya. Mungkin nanti akan ada favor-favor tambahan, misalnya kita juga berikan kita kerjasama sama komunitas internasional lainnya misalnya. Tapi di dalam waktu yang bersamaan kita melakukan networking. Betul. Jadi networking satu sama lain itu kan penting. Iya. Dan kalau misalnya itu juga masalah olahraga ya, kita tuh lagi kepikiran untuk bikin suatu Olimpik. Nah ini juga hari Rebo nanti aku akan bahas lebih detail terkait dengan Olimpik ini seperti apa pembahasannya. Karena kalau kita siapin dari jauh-jauh hari ya kita sama-sama capek gitu kan. Tapi kita berimpact lebih besar. Betul. Jadi harapannya tuh sponsornya juga besar juga. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang besar, dan mereka juga berbahagia gitu loh menggunakan dana mereka untuk membantu kita karena kita beneran serius bikinnya. Itu sih. Menarik juga sih untuk Olimpik ini ya. Apakah Olimpik ini nantinya akan melibatkan organisasi lain di luar dari PPI ini sendiri? Iya. Harapan saya bisa meng-guide komunitas-komunitas organisasi lain yang bisa ayo kita kerjasama bareng. Apa yang bisa kita kerjakan bersama. Cuma itu masih harapan Kak. Jadi harapannya ya mungkin bisa terwujud, tapi bisa jadi menyimpang sedikit gitu. Tapi ya tapi tujuannya ke sana. Ada satu harapan dan visi Betul, misi betul. ya. Itu juga Betul. ada permulaan yang Iya. bagus sih. Betul. Mungkin tadi sedikit Amina ralat ya. Mungkin bukan ala Rainer, Iya. tapi ala PPI sekarang ini. Dan Betul. ini juga merupakan kerja tim sih ya. Betul. Jadi satu kesatuan di mana sama-sama yang harus membentuk dan juga mewujudkan Harus kompak apa lah. yang menjadi program mereka. Betul Kak, setuju. Yus juga penasaran ya kalau melihat juga resumenya Rainer. Oh, berlembar-lembar. Apakah Rainer ini emang udah terbiasa dari dulu untuk organisasi? Dari zaman sekolah, apakah sudah terbiasa untuk organisasi? Iya, ikut OSIS. Iya, Dulu waktu SMA tuh saya hidupnya susah karena susah gimana? karena waktu mendapatkan apa? Buku-buku pelajaran atau anak juara satu. Oh, bukan, jauh. Waktunya tuh susah untuk membagi waktu kan. jauh dari kata-kata itu. Cuma aku rasa karena dulu kan zaman kita dulu SMA itu dulu ada IPA IPS kan. Ya. Dan pada saat aku masuk kelas 10 itu tuh kita harus belajar dua-duanya, IPA sama IPS. Mungkin Cynthia tahu persis lah rasanya seperti ini apa. teman sekelas ya. Cuma cuma biasanya saya nyonteknya sama beliau. Malah Amina nggak percaya loh. Amina Iya loh. pikir dia yang nyontek. Enggak, jauh. Aku cuma kelihatan aja pinter. Padahal bobrok gitu. Ya aku merasa aku mulai banyak terlibat dalam organisasi itu pada saat aku kuliah. Karena waktunya juga lebih banyak pada saat aku kuliah. Terus aku juga aktif di dalam beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan di sana. Terus aku lihat, oh ini ternyata kalau dikreasikan seperti ini bagus ya. Oh dikreasikan seperti itu bagus ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang membuat aku jadi ngerasa, oh ternyata kita bisa berkontribusi lebih Iya. dari cara-cara ini. Tapi umumnya kan untuk anak-anak Indonesia biasanya kan lebih pasif dan lebih malu-malu kan. Iya, lebih nggak Nah, berani sih untuk iya. organisasi. Bagi mimpin itu loh. Betul. Apa pandangan dari Rainer sendiri untuk anak zaman sekarang atau anak seangkatan Rainer terhadap
ikut dalam organisasi atau ikut memimpin untuk menjadi yang terdepan bagi teman-teman. Ya, itu terus terang tantangan juga sih, Kak. Dan aku ngelihat itu sebagai sebuah tantangan juga. Karena nggak gampang juga untuk invite orang untuk bantu kita lah, apalah Iya, gitu. betul. Tapi di situ ada seninya juga. Itu tipsnya apa tuh? Seninya. Berbahasa Seninya ganteng. gimana? Enggak juga. Banyak yang lebih ganteng dari aku masalahnya. Iya. Oke deh, ya teman pendengar, untuk obrolan kita di radio kita akhiri dulu sampai di sini, dan terima kasih kepada Rainer atas kehadiran dan kesediaan untuk berbagi informasi di hari ini, dan kita akan terus berlanjut dengan obrolan di FB RTI. Oke, lanjut. Ini belum habis Tipsnya apa loh ya. tadi? Aduh. Seni Ini apa? asal bunyi aja nih. Teknik komunikasi gimana nih, coba nih? Ini udah rekam. Sama. Oh. Nggak boleh dong, kita Iya. undang dari Jauh-jauh, jauh-jauh. heeh. Hujan-hujan Oh, datang iya. ke sini. Jadi apa yang menjadi ilmunya harus kita pelajari. Tapi emang kalau Benar ini sih. lihat ya, emang Rainer ini Panjang. kalau dilihat kan berprestasi banget ya, dan dia ini mungkin orangnya kalau Yunus tebak ya, kamu tuh orangnya mungkin penasaran dan ingin ikut Apa Betul. aja? merasakan sesuatu gitu Betul, ya. betul. Kamu pernah jadi Paralimpik di Taiwan ini ya? Iya. Tuh. Itu waktu. Itu kok bisa gitu, kamu kok kepikiran gitu untuk ke sana gitu? Jadi waktu aku selesai kuliah S1, itu aku ikut bagian dari Asian Games. Asian Games yang dihelat di Jakarta. Dan aku menjadi salah satu volunteer dalam acara itu. Dan kebetulan setelah acara itu kan ada acara Paralimpik juga tuh, Asian Para Games. Dan aku nge-assist teman-teman dari delegasi dari Chinese Taipei waktu itu sebagai volunteer mereka, LO mereka pada saat mereka di Jakarta. Jadi dari situ aku jadi banyak ketemu orang, dan aku banyak belajar juga dari individu-individu yang memang sudah fasih di dalam organisasi. Dan di situ aku ngeliat, wah ini ternyata seru ya. Jadi kepengen explore lebih lanjut gitu sih. Jadi meskipun baru 2 tahun ya di Taiwan ya, sudah terkenal ya ikut organisasi. Nah, selain PPI ikut organisasi apa lagi nih sekarang di Taiwan? Enggak sih, paling PPI aja. Terus aku ikut kegiatan di gereja sih, kalau pelayanan di gereja. Termasuk kan juga sempat ya, udah pulang ke Jakarta, balik ke Taiwan, dapat panggilan untuk ketemu sama Paus Fransiskus ya. Iya, Luar itu. biasa. Oh itu gimana Bahkan, ceritanya? iya. Itu nggak mudah ya untuk Nggak bisa mudah. Orang-orang pilihan. untuk bertemu ya, itu kan Betul, nggak mudah. Itu betul. gimana ceritanya? Sampai Gimana? diberkati lagi ya. Iya. Itu kan sesuatu yang wow. Iya, sangat Gimana luar biasa. pengalamannya? Oh, Coba iya. ceritain. Itu waktu saya pas saya tuh sebetulnya kalau summer tuh biasanya balik ke Jakarta buat kumpul sama keluarga. Terus abis itu selesai kalau nggak salah Bapak Suci itu datang tanggal 3 September. Nah di dalam 3 September itu sebetulnya aku udah janjian sama profesorku juga balik ke Taiwan. Nah pada saat aku balik itu aku aku udah balik seperti biasa lah. Aku kesini berkegiatan seperti biasa lagi. Dan nanti habis itu di dalam waktu yang sama itu tiba-tiba aku dihubungi sama sama pihak kedutaan. Iya. Aku dikasih undangan untuk bertemu sama Bapak Suci. Wow. Dan kebetulan beliau kan hadir kalau nggak salah siang ya. Beliau mendarat di Jakarta tuh siang. Habis itu sore itu acara malam itu acara pertama beliau bersama komunitas Indonesia yang ada di Jakarta itu beliau helat misa bersama beliau, terus ada pertemuan sebentar sama beliau, dan pada saat itu aku hadir dan aku diundang untuk bertemu dan diberkati gitu. Wah. Puji Tuhan sekali sih. Itu suatu hal yang Artinya, mungkin jantungnya udah copot sana sini. oh iya udah Kak, udah copot habis itu diambil lagi. Harus siap. Tapi itu Iya. kan sebuah apa ya? Kehormatan, Iya. itu kehormatan Kehormatan yang luar sangat biasa. luar biasa. Memang nggak mudah Iya. sekali Heeh. untuk bisa bertemu dengan Betul. tokoh besar Betul, ya. betul, betul. Itu setahun sekali ya bisa ketemu apa gimana sih? Oh, enggak. Apa dia buka kayak open house? Enggak, itu enggak. Itu pilihan. Berapa tahun Itu sekali sih mungkin- ngadain acara gitu? Itu mungkin seumur Hidup. hidup baru sekali ya. sekali, dan
orang-orang lain belum tentu bisa menikmati itu. Iya. Lebih susah dapat letau ya. Jadi bagi tips juga nih gimana caranya biar diundang sama Vatikan. Oh, aduh. Aku nggak punya undangan khusus sih sama mereka. Cuma ya pokoknya apa ya, kita hidup baik. Kita hidup baik, apa yang dikasih ke kita ya kita kerjakan dengan baik. Ya kita selesaikan dengan baik semuanya, nanti kan jalannya akan terbuka dengan sendirinya. Wow. Nah, dari pengalaman nih, pengalaman kerja, internship ya. Nah, apa yang paling berkesan bagi Rainer? Ya paling berkesan itu adalah ketika kita berdinamika sama orang. Nah, dinamika sama orang itu kan punya pemikiran beda-beda kan. Ya. Nah, di dalam waktu yang bersamaan itu kita belajar juga cara mikir mereka, sudut pandang mereka seperti apa, dan bagaimana kita Ada seninya. itu seninya itu. Seninya ayo dong, bagi dong. Ya pokoknya murah senyum aja lah. Murah senyum, terus be humble lah. Nanti kan rendah hati, terus berusaha untuk ya udah ikutin apa yang mereka mau gitu kan, apa yang mereka mau, terus kita juga ya ikutin aja. Nanti kan juga dengan sendirinya ada jalan kecilnya. Tadi bilangnya jalan P ya. Kalau nggak ada jalan kecil. Ada pertanyaan lagi dari Kak Linda Ya, atau Kak Cindy? Linda mungkin ada mau pengen ditanyakan perihal Rainernya. Kan tadi kan yang udah ke Vatikan itu sama kedutaan Vatikan itu sangat berkesan udah pasti kan. Tapi dari begitu banyak CV-nya Rainer nih ya. Yang paling berkesan yang mana nih kalau dalam hal organisasi atau enggak dalam hal Pekerjaan lah. pendidikan lah ya, Atau percintaan. karir gitu. Ini benar-benar dikulik abis-abisan ya saudara-saudara. Apa pertanyaannya? Ya, jadi percintaan Rainer yang paling berkesan yang mana? Ganti pertanyaan. Jadi menurut Rainer dari seluruh internship, seluruh Kegiatan, proses pendidikan ini, mana yang paling berkesan? Oh, pada saat saya yang mana ya? Sebetulnya semua tuh ada kesannya masing-masing gitu loh. Yang paling bikin stres deh. Waktu itu aku pernah kegiatan di Vietnam ya. Itu aku ditaruh di satu universitas di Ho Chi Minh City. Itu aku jadi gini, mereka kan ada dormitorinya juga ya. Cuma nggak tahu gimana mereka tuh atur aku tinggalnya di guest house. Nah, guest house-nya tuh emang agak cukup mewah sih, cukup mewah. Tapi masalahnya aku cuma sendiri gitu loh. Tapi nggak berhanturan. Nah, itu aku terus terang aku dapat uji nyali di situ sih. Maksudnya setelah dari situ tuh kayak aku tuh dapat sertifikat completion dari kampus juga, tapi juga secara tidak sadar tuh dapat sertifikat juga bahwa ternyata Rainer sudah menjadi orang yang pemberani. Tapi nggak diganggu kan? Wah, untungnya enggak sih. Tapi kadang-kadang tuh merinding-merinding dikit gitu loh. Aku tuh sampai bawa rosario. Kalau teman-teman tahu rosario, aku sampai bawa ada 2 yang aku taruh di pintu. Ada 1 aku bawa. Iya, beneran. Gede banget kok begitu. Rumahnya tuh jadi tingkat, habis itu kamarnya tuh ada 5. Nah, Mulainya modern apa agak klasik. Terus bagus sih, rumahnya mewah, terus kayak bagus, terus apa marmer semua, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Terus kayak aku ada di dalam kampusnya itu, terus pintu keluar masuknya itu di paling depan sana. Jadi aku tuh paling dalam, dan itu kayak hutan gitu. Oh my god, terus kayak lebih dekat sama Tuhan jadinya. Ya itu. Udah dalam, jauh, mati lampu. Itu. Serem ya. Tapi luar biasa sih bisa diundang sampai tinggal di guest house. Ya. Jadi udah kayak tamu internasional ya. Iya, khusus lah. Itu 5 Biasa. kamar sehari 1 kayaknya. Oke, mungkin ini terakhir ya buat Rainer ya. Iya. Kok bisa pilih Taiwan? Oh, ya pertanyaan yang sangat mendalam. Ikutan sama Cindy. Cuma masalahnya sih dia udah nikah. Aduh, apa ya? Jadi waktu 2017 aku pernah ke sini. Oke. Aku pernah ke CYCU. Aku ketemu Cindy juga waktu itu. Paduan suara itu kan. Bukan, aku ikut kayak semacam project
dan itu projectnya itu ke CYCU juga. Nah di situ aku ketemu sama profesornya juga orang Indonesia. Jadi kita punya hubungan baik, kita komunikasi, kita keep in touch. Nah ada waktu masa di mana aku lihat aku sebetulnya kepingin ambil S2 sih dulu di sini di Taiwan. Cuma masalahnya kan COVID tuh. Nah setelah itu pas COVID, aku udah terima juga sih di sini. Terus abis itu pas COVID, terus dia bilang aku nggak bisa online, mau nggak mau harus datang offline kan gitu. Nah terus orang tua aku bilang nggak lah, jangan, maksudnya jangan ambil resiko gitu loh. Nah, akhirnya aku ambil S2 di Jakarta, habis itu aku pikir, wah aku masih kepingin nih. Jadi aku punya hubungan kebatinan nih di Taiwan ini sendiri. Jadi di dalam suasana kebatinan itu aku lihat, wah aku cerita sama profesor ini kan, wah ini gimana ya Prof gini. Terus dia kasih rekomendasi, kasih jalannya dan seterusnya, sehingga aku kembali ke sini lagi. Taiwan itu indah ya. Iya. Jadi apa sih yang bikin kamu kok Taiwan gitu loh? Aku nggak nangkep sih. Profesor itu dah. Ya, jadi kesempatannya itu yang aku sebetulnya dulu pada saat acara program itu aku berkesan sekali. Kayak suasananya tuh bikin aku tuh wah, internasional, terus aku bisa ketemu banyak orang juga, terus aku rasa mungkin aku bisa improve sedikit bahasa Mandarin ya, meskipun sampai sekarang Mandarinnya masih kurang bagus lah, jauh dari kata bagus. Tapi ya itu sih. Nyaman lah. Nyaman. Lingkungannya nyaman. Pacaran lah sama orang Taiwan. Bisa. Bahasa Mandarin pasti hebat. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Rainer atas informasi dan bagi-bagi pengalamannya buat kita semua dan sangat bermanfaat sekali. Semoga saja juga teman-teman terhibur dan suka. Oke, untuk acara obrolan di FB RTI kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.